Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian dalam tema tentang fikih muamalah. Dan kita masih dalam bahasan tentang beberapa bentuk-bentuk daripada jual beli dan hukumnya. Kita sudah membahas jual beli yang sifatnya terlarang karena bisa menipu. Jadi intinya talaki rukban ini adalah jual beli yang tujuannya adalah menipu orang karena tidak tahu harga, sehingga bisa saja kita baik sebagai pembeli kalau kita membeli darinya dengan harga yang murah di bawah harga pasaran. Karena dia tidak tahu harga, berarti kita ada bentuk menipunya, maka itu tidak dibolehkan. Begitu juga ketika kita menjual di mana orang tidak tahu harga sehingga kita menjual kepadanya dengan harga yang sangat mahal di atas rata-rata. Itu juga termasuk daripada ada unsur penipuan, unsur menipu pembeli. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna rahimallahu mra'an idza ba'ara washtara samhan. Allah menyayangi seorang pembeli yang mana ketika dia membeli maka dia berkasih sayang kepada penjual. Dan Allah menyayangi penjual yang mana ketika dia menjual maka dia berkasih sayang kepada pembeli. Artinya tidak menipunya. Maka ini sebabnya kenapa bentuk jual beli yang ada unsur tipuannya itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ada yang disebut dengan jual beli najas. Bukan jual beli benda najis. Kalau jual beli benda najis itu kan kita sebutkan terlarang. Kenapa? Karena benda yang diperjualbelikan tidak boleh berupa najis, tapi harus benda-benda yang suci. Nah, kalau jual beli najis ini seperti apa? Az-ziyadatu fi thamanis sil'a mimman la yuridu shira'aha liyaqa'a ghairahu fiha. Seorang calon pembeli menaikkan harga dengan tujuan menipu orang lain. Jadi dia datang seolah-olah menawarkan harga yang tinggi untuk membelinya, padahal tujuannya bukan untuk membeli, tapi untuk menipu orang lain agar orang lain membeli lebih mahal. Jadi tujuannya bukan untuk membeli, tapi untuk apa? Untuk menipu orang lain. Jadi ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi model jual beli ini ada di zaman Nabi, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bisa jadi ada di zaman kita. Ada orang pura-pura ingin membeli dengan harga mahal, padahal dia tidak mau beli, pura-pura. Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'in najas, jual beli najas. Itu jadi jual beli najas itu maksudnya adalah jual beli dia sengaja menaikkan harga, pura-pura tidak mau beli, agar dia menipu orang lain pembeli agar membeli lebih mahal. Model jual beli ini berbeda dengan jual beli lelang yang dalam hadis dibolehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah membahas jual beli lelang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melelang suatu barang, ini ada barang yang mau dijual, kata Nabi, siapa yang membeli 1 dirham? Kata sahabat, saya membeli 1 dirham ya Rasulullah. Kata Nabi, siapa yang menambah? Kata sahabat tu yang lain, saya beli 2 dirham. Nah, ini kan seolah-olah dalam jual beli lelang tu kok kayak ada kemiripan jual beli najas ini. Nah, ini berbeda. Kalau jual beli lelang itu dibolehkan, karena memang sejak awal ditawarkan siapa yang mau membeli lebih tinggi. Nah, itu bedanya. Kalau jual beli najas ini dia tidak ingin membeli, tapi ingin menipu orang lain. Kalau jual beli lelang memang dia bertujuan untuk membeli. Walaupun nanti kalau ada yang lebih tinggi daripada dia,
maka yang lebih tinggi itu yang mengambil. Nah, karena jual beli lelang ini juga pernah terjadi di zaman Nabi dan itu dibolehkan. Nah, ini hadis terkait dengan dalil jual beli lelang yang kita pernah sampaikan. Nah, kemudian berikutnya adalah jual beli salam atau pesanan. Jadi dalam kehidupan kita, dalam jual beli itu kadang-kadang kita belum mengambil atau belum memperoleh barang, tapi baru kita pesan. Nah, ini sama dengan jual beli yang pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang disebut dengan jual beli salam atau pesanan. Salam di sini maknanya adalah pesanan, bukan assalamualaikum ya, tapi salam bertempo, pesanan, jual beli salam. Apa itu? Aqdus salami huwa aqdun ala mausufin fi dhimmati bi badalin yu'ta ajilan. Jadi akad jual beli salam itu adalah sesuatu yang masih dalam tanggungan. Jadi penjual itu belum menyerahkan barang, jadi masih dalam tanggungan dia. Istilahnya penjual ini berhutang, barangnya belum ada, tapi harga dibayar di muka, harganya di depan. Nah, jadi harganya kontan, barangnya yang dihutangkan. Itu terbalik dengan jual beli kredit. Kalau kredit ada barang, belum ada uang. Kalau ini ada uang, belum ada barang. Nah, ini disebut dengan jual beli salam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, "La tabi' ma laysa indak." Jangan engkau menjual sesuatu yang kamu tidak miliki. Maka kata para ulama ahli fikih, makna hadis ini bukan mutlak kita tidak boleh menjual sesuatu yang kita tidak miliki. Tapi kalau bentuknya jelas, sifatnya jelas, kadarnya jelas, maka kita boleh menjual sesuatu yang belum kita miliki. Jadi konteksnya itu, kalau yang kita jual itu belum ada, maka harus diperjelas. Nah, inilah yang disebut dengan jual beli salam. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man aslafa fi syai'in falyuslim fi kailin ma'lum." Siapa yang melakukan jual beli pesanan, maka hendaklah dia menjelaskan fi kailin ma'lum, berapa kilo yang dipesan. Kalau dia pesan kurma, itu kurmanya berapa kilo. Wa wazni ma'lum, kalau ditakar, takarannya berapa. Ila ajalin ma'lum, dan juga waktunya harus jelas. Hadis ini itu terjadi ketika Nabi baru hijrah ke Madinah. Jadi dari Mekah Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah ini kan terkenal dengan perkebunannya, berbagai macam kurma di sana. Makanya di Madinah itu terkenal berbagai macam perkebunan kurma. Berbagai macam kurma ada, kurma ajwa, kurma khalas, kurma sukari, pokoknya banyak. Makanya kalau Bapak Ibu pergi umrah, maka dibawa jalan-jalan ke kebun kurma. Walaupun tidak terlalu istimewa, karena di kita hampir lebih banyak lagi, cuman bedanya sawit. Tapi secara batang hampir sama. Bedanya buahnya satu manis, satu tidak bisa dinikmati. Tapi intinya semuanya adalah perkebunan yang memberikan manfaat bagi kita. Nah, ketika Nabi dari Mekah ke Madinah, Nabi mendapati orang-orang Madinah ini jual beli kurma, kurmanya itu belum ada. Jadi mereka jual, tapi kurmanya belum ada. Maka kemudian disitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Nabi tidak langsung mengatakan apa yang kalian lakukan ini tidak boleh, haram.
Nabi tidak langsung mengatakan begitu. Nah, itulah bijaknya Nabi dalam berdakwah. Nabi tidak langsung mengatakan ini barangnya tidak ada, ini tidak boleh, ini haram ini. Padahal di sisi lain kan ada hadis mengatakan la tabi' ma laysa indak. Jangan engkau menjual sesuatu yang kamu tidak miliki. Maka hadis ini saling melengkapi satu sama lain. Jadi ketika barangnya belum ada, tidak otomatis kemudian langsung dihukumi dengan hadis jangan menjual sesuatu yang kamu tidak miliki. Nabi melarang. Karena konteksnya ini terkhusus. Jadi hadis ini saling menafsirkan satu sama lain. Maka kemudian Nabi memperjelas, kalau kalian mau melakukan jual beli seperti ini, maka perjelas daripada kalau dia ditimbang berapa kilo, kalau ditakar berapa takarannya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang penting jelas barangnya. Nah, kalau di kita kan kadang-kadang beli rumah inden. Jadi developer itu biasanya menawarkan rumahnya belum ada. Tapi orang sudah beli duluan, rumahnya belum ada. Inilah bentuknya nih jual beli salam. Jadi bayar di depan, barangnya nanti. Itu juga Bapak Ibu ketika misalnya pergi ke tukang kayu, mau buat lemari, mau buat kursi, mau buat meja, kan sudah bayar itu. Tapi barangnya belum dapat. Ini sama nih. Ini kasus daripada jual beli pesanan itu. Nah, itu sebagai bentuk bahwa itu dibolehkan sebagai bentuk kemudahan bagi kita. Jadi dalam muamalah ini intinya ada kejelasan. Nah, jadi kalau pesan meja, model mejanya seperti apa, kayunya kayu apa, ukurannya berapa. Nah, itu yang penting harus jelas. Hari ini kadang-kadang kita beli di online, beli pakaian itu baru fotonya saja yang ada, baru foto, barangnya belum ada. Nah, itu sama juga. Jadi baru mau dibuat, syukran, baru mau dijahit baju itu. Nah, itu juga sama nih kasus. Jadi jual beli pesanan, robek. Nah, jadi Bapak Ibu, ini tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memudahkan kita. Maka oleh karena itu hadis terkait dengan jangan menjual sesuatu yang tidak kamu miliki, itu adalah hadis yang tidak bermakna keseluruhan, tetapi lebih kepada karena ketidakjelasan. Jadi kalau tidak jelas daripada objek barang yang mau dijual, itulah yang tidak boleh. Makanya istilahnya kita tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan. Nanti itu juga salah satu menjadi kriteria barang yang boleh diperjualbelikan. Jadi kalau tidak bisa diserah terimakan, tidak boleh diperjualbelikan. Oleh karena itu, apa yang kita punya berupa gadai, kalau Bapak Ibu punya harta tapi itu sedang digadaikan, itu tidak boleh diperjualbelikan. Punya motor tapi sedang digadaikan, memang motornya sama kita, tapi suratnya sedang digadai, maka itu tidak bisa diperjualbelikan karena tidak bisa diserah terimakan. Maka hal-hal yang itu kata para ulama, kalau barang itu digadai, walaupun barangnya ada sama kita, maka tidak bisa kita perjualbelikan. Memang dia yang punya. Jadi dia yang punya tapi tidak bisa memperjualbelikan. Jadi dibatasi. Itulah namanya tergadai. Jadi barang tergadai itu punya kita, tapi kita tidak bisa menikmatinya dengan sempurna walaupun milik kita. Nah, itu tergadai. Makanya kalau orang meninggal punya hutang, itu tergadai kan. Al-mayyitu marhunun bidainihi. Orang meninggal itu tergadai dengan hutangnya. Apa maknanya? Bahwa pahala dia itu, dia punya pahala tapi dia belum bisa menikmati pahalanya.
Itu maknanya. Artinya dia tergadai. Jadi dia punya pahala tetapi tidak bisa menikmati pahalanya. Makanya orang yang meninggal dalam keadaan berhutang, maka itu rohnya berada di antara langit dan bumi. Nah, jadi dia terpenjara di sana, terbelenggu dia. Dia tidak bebas karena rohnya orang beriman ini, dia kalau tidak ada tidak ada yang menyebabkan dia harus dipenjara, dibelenggu, maka dia ada kebebasan, bebas dia kemana-mana. Nah, tapi kalau dia punya hutang, maka dia tergadai, dia tidak bisa, belum bisa menikmati pahala yang dia punya. Nah, itu bahayanya orang meninggal punya hutang. Mudah-mudahan kita cepat terbebas dari hutang, meninggal dalam keadaan tidak berhutang. Amin ya rabbal alamin. Jadi bahaya itu. Andaikan punya hutang pun ya ini berniat baiklah untuk membayar. Berniat baik untuk menyelesaikan. Jadi punya niat baik. Insyaallah kalau kita berniat baik untuk menyelesaikan, maka kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bahaya itu dia sudah berhutang, dia ada yang bahaya ini, dia berhutang tapi tidak berniat baik untuk membayar. Itu yang bahaya. Dan kalau berhutang tidak berniat baik untuk membayar, maka Allah juga menyusahkan dia untuk membayarnya. Man akhadha mala ghairihi, siapa yang mengambil harta orang tidak berniat baik untuk menunaikannya, membayarnya, kataballahu lahu sariqan, sungguh Allah telah mencatat dia sebagai pencuri. Ini bahaya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lisyahid, dosa orang mati syahid itu semua diampunkan. Semua dosa orang mati syahid itu diampunkan oleh Allah. Illa dain, kecuali hutangnya. Ini bahayanya daripada hutang. Maka kita diperintahkan untuk mencatat kalau ada hutang piutang. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang beriman, kalau melakukan transaksi akan hutang piutang, maka kata Allah, tulislah, faktubu. Walaupun sebagian ulama mengatakan di situ sunnah, tapi itu kan anjuran. Makanya ketika ada orang meninggal kan kita diminta untuk melaporkan oleh ahli warisnya, bilang nih keluarga kami, saudara kami ini kalau ada hutang maka sampaikan kepada ahli waris. Nah, di situ pentingnya agar tadi membebaskan daripada orang yang meninggal ini daripada hutang piutang. Maka ahli waris kan meminta kepada kita untuk melapor, memberitahu. Biasanya di kita ada beberapa yang disampaikan. Pertama, persaksian. Apakah mayat ini baik? Maka kita ya ada juga yang malu-malu bersaksi. Ada yang segan. Ada juga yang ini gimana ya? Dia aja jarang ke masjid. Gimana kita mempersaksikan? Tapi intinya bahwa ketika orang meninggal dalam keadaan muslim, mukmin, maka itu insya Allah orang baik. Artinya itu sebagai bentuk daripada persaksian kita bahwa dia meninggal dalam keadaan mukmin, meninggal dalam keadaan muslim. Nah, yang kedua adalah terkait dengan hutang piutang. Nah, kenapa? Karena orang yang meninggal berhutang maka dia tergadai. Artinya tidak bisa menikmati daripada apa yang dia punya selagi hutang itu masih ada dan belum diselesaikan. Maka oleh karena itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat, ada seorang meninggal, dia berhutang. Kata Nabi, ini hutangnya lebih besar daripada harta yang dia punya. Kata sahabat, hartanya lebih banyak daripada hutangnya. Nabi mensolatkan. Datang lagi jenazah. Kata Nabi, adakah dia punya hutang? Ya, kata sahabat. Hutangnya lebih besar apa harta dia lebih banyak?
Kata sahabat, hutangnya lebih banyak daripada hartanya. Kata Nabi, sallu ala sahibikum, solatkan saudara kalian. Saya tidak mensolatkan, kata Nabi SAW. Jadi Nabi tidak mensolatkan orang yang hutangnya lebih banyak daripada hartanya. Tapi itu kan khusus untuk Nabi SAW. Jangan pula kita begitu. Ada kawan berhutang, saya tidak mau solatkan dia punya hutang. Itu salah kaprah. Itu Nabi SAW. Kita ini bukan Nabi. Kadang-kadang kita ini belagak pula mau jadi Nabi. Itu jangan mengatakan saya ikut sunnah. Nabi tidak mensolatkan orang yang berhutang. Walaupun pada akhirnya Nabi mensolatkan, karena di saat itu ada seorang sahabat yang menjamin. Jadi datang seorang sahabat mengatakan, dainuhu alayya ya Rasulullah, hutangnya saya yang menjamin ya Rasulullah, nanti hutangnya saya membayar. Maka kemudian disolatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kalau tergadai. Makna tergadai maka sama dengan barang yang kita punya, kalau digadaikan maka tidak bisa kita jual beli karena tidak bisa diserah terimakan. Nah, itu makna di antara makna jangan menjual sesuatu yang kamu tidak punya. Jadi tidak jelas. Tapi kalau jual beli salam ini, pesanan ini ada kejelasan. Berapa kilo barangnya seperti apa, itu harus jelas sifatnya. Maka dibayar di muka, barangnya kemudian. Ini berlaku dalam kehidupan kita. Seperti jual beli yang sifatnya inden, kemudian segala macam jual beli model pesanan. Jadi model-model pesanan itu biasanya akadnya atau jual belinya disebut dengan jual beli salam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adalah ada yang disebut dengan jual beli murabahah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Sebelum kita masuk pada murabahah. Jual beli murabahah ini jual beli yang banyak dipraktekkan di lembaga-lembaga keuangan syariah. Jadi dia ada 3 pihak. Disebut dengan murabahah karena memberikan keuntungan. Jadi pembeli ini, jual beli murabahah ini sifatnya adalah pembeli itu adalah pihak pertama. Jadi ada pembeli, kemudian ada penyedia dana. Kalau kita sekarang seperti bank, koperasi, kemudian leasing, inilah penyedia dana. Jadi dia punya dana tapi barangnya tidak punya. Nah, kemudian pihak ketiga itu adalah yang punya barang. Ini disebut dengan jual beli murabahah. Jadi pembeli ini mau membeli tapi dia tidak langsung kepada pemilik barang. Dia pesan atau minta dibelikan kepada yang punya dana. Jadi datang dia ke bank, datang dia ke koperasi, datang dia ke leasing, minta dibelikan gitu. Maka yang pertama kita sebut pesan. Jadi pembeli itu memesan untuk dibelikan. Kemudian nanti penyedia dana akan melakukan jual beli dengan pemilik barang. Maka dia membeli. Jadi leasing ini membeli daripada pemilik barang, supplier lah. Dan nanti setelah membeli barulah kemudian melakukan penyedia dana ini menjual kepada yang memesan tadi. Jadi ada 3 pihak. Itu jual beli murabah. Lalu kemudian pihak penyedia dana ini mengambil keuntungan. Jadi dia mengambil keuntungan. Makanya Bapak Ibu kalau pergi ke bank, misalnya bank syariah, minta belikan rumah, misalnya harga rumah itu 150 juta,
maka nanti bisa jadi bank menjual ke kita harganya 200 karena kita nyicil, maka bank mengambil keuntungan 50 juta. Nah, itu yang terjadi dalam jual beli murabahah. Jadi jual beli murabahah ini adalah di mana seorang pembeli itu, kalau kita sekarang ini pembeli tidak punya dana, jadi tidak punya dana dia, maka pergilah dia ke lembaga-lembaga yang menyediakan dana. Istilahnya kredit lah, jual beli kredit. Nah, kenapa ini kita sebut jual beli murabahah? Karena pihak penyedia dana mengambil keuntungan. Jadi kalau bank, leasing, kemudian koperasi itu biasanya mengambil keuntungan. Nah, ini boleh karena di situ ada barang. Nah, inilah yang membedakan nanti dengan bunga, Bapak Ibu. Kalau di sini harus ada barangnya. Barang itulah yang menjadi perantara. Maka kalau ada barang, dia tidak terjadi riba. Yang tidak boleh itu adalah uang dengan uang. Jadi kalau misalnya nih pihak yang butuhkan uang datang ke bank, minjam uang, minjam misalnya 100 juta, nanti baliknya 120, itu tidak boleh. Karena itu jatuhnya riba kan. Nah, tapi kalau misalnya dia membeli barang itu cashnya 100, lalu kemudian dijual kredit menjadi 120, maka itu tidak riba. Karena di situ ada barang. Nah, maka kenapa disebut dengan jual beli? Karena ada barang. Nah, itu yang membedakan. Yang membedakan dengan bunga yang difatwakan riba oleh para ulama. Maka oleh karena itu hubungannya ini harus jelas. Jadi pembeli itu membelinya kepada penyedia dana. Jadi pembeli ini tidak meminjam uang, tapi dia minta dibelikan. Nah, itu yang harus terjadi. Jadi sirkulasinya ini harus jelas, sehingga tidak minjam uang, bayarnya uang. Karena di dalam syariah uang itu tidak boleh menjadi objek. Nah, maka boleh melakukan jual beli mata uang, tetapi ada ketentuannya. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zahabu biz-zahab, al-fidda bil-fidda. Kalau melakukan jual beli emas dengan emas, maka harus sama dia. 1 gram harus dijual dengan 1 gram. 1 dinar harus dijual dengan 1 dinar. Nah, karena dia sama-sama emas. Mata uang kita dulu emas. Maka kata Nabi, kalau emas dengan emas harus senilai dia. 1 dinar itu dijual dengan 1 dinar. Az-zahabu biz-zahab. Emas dengan emas, maka kata Nabi itu harus mithlan bi mithlin. Harus serupa dia. Jadi kalau 1 dinar dijual dengan 1 dinar setengah, itu terjadi riba. Maka kalau kita punya uang kertas kita ini 100.000 dijual 120.000, itu menurut pendapat sebagian ulama riba, karena sama-sama uang kan. Maka yang biasa terjadi di Idul Fitri kan, ada yang menjual uang baru 100.000 dijual 110.000. Itu menurut sebagian ulama itu riba kan? Karena sama-sama mata uang rupiah dengan rupiah, maka harusnya 100.000 dengan 100.000. Tapi sebagian juga mengatakan bahwa ya yang 10.000 itu anggap aja sebagai jasa, karena orang juga memperoleh uang baru itu kan butuh tenaga. Tetapi untuk lebih hati-hati sebaiknya tidak melakukan. Kan kita bisa tukar uang tanpa ada lebih. Untuk lebih hati-hati. Karena dalam kaidah fikih itu disebutkan bahwa al-khuruju minal khilafi mustahabun. Jadi mengambil pendapat yang hati-hati itu dianjurkan. Jadi dalam fikih ini kalau ulama berbeda pendapat, Bapak Ibu, kita mengambil pendapat yang hati-hati itu lebih bagus. Seperti misalnya
dalam mazhab Syafi'i bersentuhan laki-laki perempuan wudu batal. Jadi suami istri sentuhan wudunya batal. Menurut mazhab lain tidak batal. Maka mana yang paling baik? Yang paling baik itu al-khuruju minal khilafi mustahabun. Jadi keluar dari perbedaan itu dianjurkan. Bagaimana caranya? Mengambil yang hati-hati. Kalau suami istri sentuhan melakukan sholat, melaksanakan sholat, maka dalam mazhab Syafi'i tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya dalam mazhab Syafi'i. Walaupun dalam mazhab Imam Abu Hanifah sah, mazhab Imam Malik itu sah. Tapi kan diperselisihkan keabsahan sholatnya. Jadi sholatnya itu diperselisihkan. Ada yang mengatakan sholatnya sah, ada yang mengatakan sholatnya tidak sah. Maka keluar dari perbedaan itu ambil yang hati-hati. Jadi kalau dia berwudu, suami istri sentuhan, lalu kemudian dia berwudu, lalu kemudian sholat, maka sholatnya ini tidak ada perbedaan di antara ulama. Sepakat para ulama bahwa sholatnya adalah sah. Itu maknanya meninggalkan, keluar dari perbedaan ulama, mengambil pendapat yang hati-hati. Begitu juga adalah masalah perkara muamalah. Kalau ada yang mengharamkan, ini bilang haram, ada ulama mengatakan ini halal, maka sebaiknya kita mengambil yang hati-hati. Walaupun nanti ada kaidah juga menyebutkan bahwa la yunkaru al-mukhtalafu fiha. Perkara yang diperselisihkan oleh para ulama itu tidak bisa kita ingkari. Nah, jadi kalau ulama berbeda pendapat, itu maknanya adalah memberikan kemudahan bagi kita. Di saat ulama ada perbedaan pendapat, kalau ulama berbeda pendapat, kita sebagai orang awam boleh melewati yang mana saja. Kalau ulama berbeda pendapat nih, maka kita boleh mengambil yang mana saja. Tentu tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Hari ini kayaknya ini yang enak, besok ini yang enak, lusa ini yang enak. Jadi mengambil yang mudah-mudah itu tidak boleh. Jadi jangan sampai kita beribadah sesuai dengan hawa nafsu, memilih pendapat yang mudah-mudah dari pendapat ulama, itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita mengambil pendapat yang mudah disebabkan karena kondisi dan keadaan, maka itu bagian daripada rahmat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak ingin menyusahkanmu di dalam beragama. Jadi intinya Bapak Ibu bahwa di dalam muamalah pun ada yang diperselisihkan oleh para ulama. Maka ketika ulama mengatakan bahwa jual beli mata uang yang sejenis itu harus serupa senilai, berlandaskan hadis tadi bahwa az-zahab biz-zahab, emas dengan emas itu harus senilai, mithlan bi mithlin. Jadi 1 dinar ya harus 1 dinar, tidak boleh lebih. Begitu juga dan perak dengan perak, dirham kan. Itu Bapak Ibu. Makanya jual beli murabahah ini adalah salah satu solusi untuk hari ini keluar dari riba yang diharamkan oleh para ulama. Jadi ini alternatifnya. Jadi murabahah ini salah satu alternatif gitu. Jadi terlepas dari perdebatan ulama terkait dengan masalah muamalah perbankan baik di konvensional maupun di syariah, tapi jual beli murabahan ini menjadi salah satu alternatif bagi kita. Ketika mayoritas ulama memfatwakan bahwa minjem uang berbunga itu haram, maka di antara solusinya adalah dengan jual beli murabah. Jadi terlepas dari perdebatan murabahnya betul atau tidak, tapi secara akad itu murabah. Paling tidak ini sebagai alternatif bagi kita ketika kita membutuhkan barangkali pinjaman yang mana pinjaman itu ada barangnya gitu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau ada tanya jawab, diskusi dipersilahkan. Waktu tinggal sedikit. Silakan kalau ada. Silakan Pak Maskur.
putus-putus ya Pak. Gitu aja lah Pak. Bang. Ke supplier. Iya, jadi terkadang kita beli sesuatu itu barangnya sudah ada, cuman karena kita berutang maka barang ini dipegang oleh yang menghutangi. Jadi ini kasus di mana pada hari ini misalnya jual beli emas, kita beli emas dengan cicil, emasnya dipegang oleh bank misalnya, atau leasingnya misalnya, atau koperasi. Jadi emasnya tidak kita miliki. Nah, jadi ini boleh, karena emas itu anggaplah sebagai jaminan. Jadi boleh. Jadi jual beli ini tidak mesti kita mengambil langsung barangnya. Jadi ada namanya qobad. Qobad itu serah terima barang gitu. Jadi tidak apa-apa. Saya misalnya membeli kambing dari Pak Maskur. Saya udah bayar nih transfer, tapi kambingnya masih sama Pak Maskur sampai 1 tahun yang akan datang misalnya. Itu boleh. Jadi beda antara akad dengan qobad. Jadi kalau akad itu transaksinya, qobad itu adalah serah terimanya. Jadi serah terima itu bukan transaksi, tapi serah terima itu adalah konsekuensi daripada transaksi, konsekuensinya. Jadi yang namanya jual beli, ada barang, maka barang itu harus diserah terimakan. Jadi tidak apa-apa, sama Pak Maskur tidak masalah gitu. Sama bank tidak masalah. Kita beli mobil, mobilnya masih dipegang oleh bank, tidak ada masalah gitu. Karena kita masih mencicil. Tapi harus bisa diserah terimakan. Kapan kita mau, emasnya ada. Itu dia. Jangan dia ini fiktif gitu. Emasnya tidak ada. Di mana? Pokoknya emas ini digital. Ya di mana? Pokoknya enggak tahu lah, adalah di dunia ini, pokoknya di dunia lah gitu. Bukan di planet Mars gitu. Pokoknya ada di dunia. Jadi intinya tidak harus qobad, tidak harus serah terima, tapi bisa diserah terimakan. Itu ininya, poinnya itu. Bahwa bisa diserah terimakan. Makanya kalau ada orang menawarkan Bapak Ibu, nih siapa yang mau beli unta misalnya. Ini unta ini harganya 50 juta. Nanti unta ini dipelihara dia. Dipelihara nanti dia beranak pinak, nanti anaknya itu diperjualbelikan. Jadi kita investasi gitu. Investasi beli unta. Nanti kita dikasih untung per bulan. Untung dari mana nih? Unta itu, dari unta itu, entah air susunya, entah anaknya, entah telurnya kalau bertelur mungkin. Pokoknya intinya hasilnya gitu. Tapi kita untanya di mana? Pokoknya ada di internet gambarnya. Mau lihat kandangnya di mana? Nggak bisa dia. Itu berarti ini fiktif gitu. Jual beli fiktif itu yang tidak boleh. Maka hati-hati pada saat sekarang ini. Seringkali itu barang itu yang digital nih terutama gitu. Jadi intinya barang yang kita beli ini harus bisa diserah terimakan. Memang tidak mesti harus serah terima ketika itu, tapi harus bisa diserah terimakan. Mungkin saja penjual, karena kita belum lunas, penjual mensyaratkan
boleh diserah terimakan ketika sudah lunas. Boleh saja. Artinya barang itu kita beli dan barang itu menjadi jaminan. Boleh. Kita beli emas karena belum lunas, maka emasnya menjadi jaminan. Kapan diserahkan ke kita? Ketika emasnya sudah lunas. Jadi tidak masalah itu Pak. Tapi dalam konteks di mana ketika kita lunasi dan mau kita ambil barangnya ada. Jadi barangnya itu tidak fiktif intinya gitu. Nah, yang tidak boleh itu adalah barangnya itu tidak ada, tidak bisa. Maka itulah sebabnya kemarin ini ada istilahnya kripto, current kripto gitu ya, mata uang kripto digital itu. Nah, itu kan dibahas oleh majelis ulama, itu lebih kuat fatwa ulama itu haram memperjualbelikan, tidak boleh. Kenapa? Spekulasi tinggi, tidak ada negara menjamin. Yang kedua, barangnya itu tidak bisa dikuasai karena dia digital. Dan apa yang terjadi? Banyak yang membeli kripto itu mengalami kerugian besar. Itu spekulasi tinggi kan. Memang awalnya naik, yang beli itu untung besar, tapi tiba-tiba setelah itu mengalami kerugian besar. Itu kalau fiktif barang itu tidak jelas, tidak bisa diserah terimakan, itu bahayanya. Itu. Baik, ada lagi atau waktu sudah habis? Waktu habis, baik, itu yang dapat kita bahas.